Perkenalkan, nama saya Delisa Sabrina Auni Sopian dari Sekolah SD Terpadu Alku 2. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong cakep sih tadi. Coba ngomong jangan ya. Soalnya yang tadi tuh pidato tuh sahabat tuh awalan ya Del ya. Welcome back, selamat datang kembali di Studio Teras. Tapi kali ini bersama Bunda Maya. Sehat tuh Maya? Alhamdulillah. Baru keluar dari rumah sakit katanya. Sehat-sehat ya. Oke, hempas sakit-sakit jauh-jauh ya. Iya, dan mereka Delisa pernah hadir di sini dengan event lomba sastra juga waktu itu puisi. Kali ini puisi berdongeng sih? Puisi ya. Wajahnya berbinar-binar gitu ya. Ini Delisa, siswa kelas 5 yang baru aja dapet juara tingkat provinsi cabang pidato dalam event PAI Fair. Apa itu Bu Maya, PAI Fair itu? PAI Fair ini adalah suatu ajang yang dikomandoi oleh Kementerian Agama ya, digagas oleh AKPAI. AKPAI itu Asosiasi Guru PAI Indonesia. Wow, jadi ini kolaborasi gitu ya. Tujuannya apa? Kalau yang saya cermati, tujuannya untuk meningkatkan SDM sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Presiden kita dengan Wakil Presiden. Mantap, ya. SDM dari pembelajaran PAI itu sendiri untuk membantu karakter siswa. Ini modelnya nih Pak Presiden ya. Bu Maya juga kan ikut ya di event itu? Iya, awalnya kita dikasih undangan di sekolah-sekolah se-Kabupaten Lebak. Ini se-Indonesia sebenarnya ajang ini ya, cuma disaring. Oh gitu. Nah, kita disebar undangan, kita terima dan kita disaring. Oh, jadi undangannya aja tuh udah hasil saringan ya? Iya. Jadi nggak, maksudnya targetnya emang semua, tapi dalam undangan itu Alku 2 SD Alku 2 tuh salah satu yang terundang gitu dalam ajang PAI Fair. Bu Maya lomba apa? Kalau saya sih sebenarnya emang tadinya pengen fokus ke Delisa ya, membuat pidato Delisa, ngelatih gitu ya. Tapi juga tertantang gitu loh di situ ada guru ya. Nggak bisa, kalau udah ditantangin nggak bisa. Maunya gas juga. Oh gitu ceritanya. Jadi akhirnya nyoba gitu. Emang apa lombanya? Jadi lombanya ini ada tingkat TK, tingkat SD, SMP, dan SMA, guru PAI dan pengawas PAI. Oh gitu. Bu Maya ambil yang bidang guru. Itu dalam lomba membuat poster digital. Wah, keren ya sahabat. Kalau apa ya, PAI yang memang mungkin ranahnya ke pendidikan agama gitu ya, ke pendidikan agama yang sekarang juga ditantang untuk ke digitalisasi. Menang dong. Menang. Yeay. Oke. Dua tahapan. Tanggal 13 Oktober sampai 18 Oktober kita mengikuti seleksi daring. Oh gitu. Ngirim video. Saya tadinya ikut 2. Delisa di sekolah aku 2 juga banyak yang ikut. Ya alhamdulillahnya ada utusan di antara kita. Alhamdulillah. Delisa senyum-senyum dari tadi. Dilatih, pelatihnya ikut lomba juga. Betul. Dan Delisa tuh di awal PAI Fair ini tingkat apa dulu lombanya tuh? Tingkat ini kecamatan. Oke. Kemudian ke kabupaten. Itu yang kemarin pergi sama Bu Maya jam 3 pagi loh sahabat. Udah on the way ke selatan, itu juga rangkaian lomba ya? Iya. Itu tuh yang tingkat kabupaten ya? Kabupaten. Sudah saringan. 5 terbaik. 5 terbaik dari kecamatan itu dibawa ke kabupaten yang lombanya di Citorek. Hai sahabat di Citorek. Terus sampai sana Cibeber ya? Benar Cibeber? Iya, Cibeber itu. Oh iya. Siapa yang belum pernah? Sama. Pertama kali. Masya Allah ya. Kemana aja? Gimana Del? Udah jauh, nyubuh gitu. Nggak nyubuh sih, hampir dini hari. Gimana rasanya Bu? Ya seneng sih alhamdulillah. Seneng, semangat. Kamu perjalanan jauh Del. Ini awal ya, debut yang pertama ya. Itu kamu ini nggak agak pusing-pusing udah gitu suruh pidato gitu? Enggak sih. Enggak. Dari sini jam?
Jam 3. Jam 3 pagi nyampe sana? Jam berapa? Iya, Setengah 7 pagi. Wah, terus langsung tuh pidato. Sesungguhnya saya, oke ya. Langsung pidato ya. pembukaan dulu. Pembukaan dulu. Itu ada rasa yang ini enggak sih Del untuk beban gitu. Ada beban nggak sih pas mau Enggak sih, enggak. Bu Rini tuh pengen ngegali gitu. Ini tuh dipres sama pelatihnya kah, atau ada awas kalau nggak menang gitu, atau ada aku harus menang, atau apa gitu yang Delisa rasa, yang Delisa bawa waktu itu. Panas ya studio. Efek juara Ya. Gimana? Enggak sih. Enggak, biasa aja. Ini Mas. Bu Rini kan tanya tentang rasa nih. apa yang ada di sana. Capek kah, atau apa sih gitu ya, atau justru ngerasa siap aja gitu? Yang mana tuh? Siap aja. Siap aja. Emang anaknya Ini pidato kan dibimbing ya, jadi yang dinilai itu apanya sih Bu Mai? yang dinilai pertama ya isi pidato ya. Isi pidato. Isi pidato, terus pembawaan anak. Oh. Ini yang saya tangkap pas di Cibeber itu Delisa ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Apa bedanya? Pembawaannya. Oh, apa yang Delisa bawa ke sana? Salah bukan? Delisa bawa apa ya? Jadi dari kalau dari segi konten Bu Maya ngerasa mungkin Kalau dari isi konten juga berbeda ya. berbeda ya. Emang apa sih yang dibawa dalam sisi di kontennya puisi itu apa yang dipaparkan oleh Pidato Delisa? ya. Kalau dari isi Pidato konten ya. kita bikin sendiri ya. Itu Bikin yang membedakannya. Kita bikin sendiri. Kita boleh mencari sumber yang lain. Oh, boleh ya. Boleh mencari sumber tapi dimodifikasi lah. Oh, Seperti yang di iya. kita juga memunculkan Kekhasan gitu. kekhasan dari Al-Quduah apa. Salah satunya kita mengutip hadis dari Ustaz Samson. Oh, yang di buku 365 ya? Iya. Wah. Itu yang membedakan mungkin ya. Barakallah Ustaz, katanya itu ya 365. Betul. Tapi dari hal yang spesial selain dari konten tadi kan kata Bu Maya pembawaan, emang Delisa kayak mana ngebawainnya? Lebih enjoy. Oh ya? Emang iya? Walaupun dia lebih deg-degan saya lihat ya, agak buyar, walaupun buyar konsentrasinya, ya namanya juga di lapangan ya, pasti ada aja hal-hal ditanya, tapi dia bisa apa ya, mengatur dirinya. Oh, luar biasa. Itu apa yang Delisa sampaikan dalam isi pidato itu? Tentang apa? Sehingga kamu bisa ngerasa enjoy gitu? Ada beda-beda pidato ya, Del? Iya. Pidato tahap pertama apa, Del? Tahap pertama Daring. Kok emang beda-beda? Beda. Oh, ada yang daring, ada Iya. yang luring. Yang daring itu tentang Nabi Muhammad ya, Del ya? iya, Nabi Muhammad. Yang kemarin dibawain di Cibeber apa? tentang perbedaan suku, ras, dan golongan. Berat banget ya. Perbedaan suku, ras, golongan. Itu kalau dikutip hadis mana yang kamu ambil waktu itu? Hadis dari Ustaz Samson sih. Iya, tentang apa yang bunyinya? Masih ingat nggak? Coba. Apa tuh Tentang isi hadisnya? perbedaan ini suku-suku dan bangsa-bangsa gitu. Laki-laki dan perempuan. Oh, terus kamu ambil untuk masuk ke dalam materi gitu ya. Luar biasa sahabat ya. Kan kalau misalnya pidato itu biasa sih biasanya ya, karena ini luar biasa nih. Bikin orang ngantuk, gitu kan. Terus orang-orang pas ngeliat kamu, ada apa di mata mereka? Tinggi. Paling tingginya. Iya, Delisa kelas 5 kan? Iya. Oh, luar biasa. Bukan karena tinggi badan. Enggak. Enggak, Bu Maya nih ya. Iya, Bu Maya, untuk ngelatih seseorang, apa Bu Maya emang punya expect ya? Saya dorong nih dia nih sampai jadi juara, atau cuman apa ekspektasinya apa sih ketika bimbing Delisa waktu itu? Awalnya karena dia sekelas saya wali kelasnya, jadi gampang latih. Terus yang keduanya saya ngelihat dari track dia sebelumnya, dia pernah juara dan tutur katanya itu bagus, dan anaknya mau untuk diajak kerjasama. Enggak, yang di dalam pikiran Bu Maya, apakah Bu Maya udah deh yang penting ikut, atau emang ada expect buat bikin harus jadi juara? Ini maksudnya nih. Ada yang bilang salah satu teman gurunya kekeh, muridnya juga kekeh. Tapi emang kita harus berusaha. Untuk jadi seorang juara tuh harus kekeh ya Bu Maya ya? Harus kekeh, Harus kekeh. berbeda dari Tapi kan kita harus tawadu dulu. Aduh nggak apa-apa deh, yang penting menang dulu. Yang penting lomba dulu. Urusan menang kalah tuh belakangan. Setuju nggak? Tapi kita harus punya siasat. Oh, Iya.
Wow. Kalau tahap 1 Kok saya ingetnya Westerling kalau siasat? Nggak deh. Oh, gimana siasat Kalau gimana? tahap 1 kita seperti ini, tahap kedua kita harus ada sentuhan lain. Oh, Tahap oke. ketiga lebih beda lagi, apalagi ini nasional nanti. Kalau misalnya di tahap ke-1, siasatnya apa? Yang kemarin tingkat kabupaten? Bentuk pidatonya lebih simpel. Simple. Terus karena daring, tahap 1 kita juga menyesuaikan waktu. Tapi bagaimana caranya ini pesan pidato nyampe loh ke orang. Oke. Kemudian yang terakhir kemarin ini lomba di mana sih? Yang tingkat provinsi? Provinsi. Nah, awalnya di Cibeber dulu yang tingkat kabupaten. Oh ya, sorry, kelewat itu ke Iya. Cibeber, terus? Nah, itu kita mulai atur siasat. Oh, apa tuh siasatnya? Yang pasti tema pidatonya berbeda. Rombak semua pidato Bu Rini dalam waktu 3 hari. Wow, 3 hari Betul. kamu tertekan. Coba kita lihat wajahnya, sahabat ya. Delisa, guru di sampingmu ini sangat menggebu-gebu. Apakah kamu merasa, ya Allah Bu Maya gitu? Ngerasa gitu nggak sih atau gimana Pernah rasanya? sih itu. Pernah ya. Pas disuruh, Delisa ngapain nih UKS anak UKS gitu. Delisa gitu. Terus. Jadi, dalam 1 hari itu harus sudah hafal semua, nggak ada waktu lagi gitu katanya. Terus pas aku ngapalin di UKS itu emang aku nangis mulu gitu. Wah, ada nangisnya ya? Iya, bahkan kalau misalnya aku nggak nangis saat hafalan itu aku nggak bakal hafal. Oh, Nangis ya. tar dulu ini mengandung unsur. Jadi kamu nangisnya tuh nangis karena kesel, gemes gitu atau yang? Iya gitu. Iya. Tapi hafal ya? Iya hafal. Gimana pendapat Bu ya ketika ngeliat Desa Iya, nangis? memang ya, karena waktu 3 hari kita ngerombak pidato itu berat Bu Rini. Bagi saya berat, kenapa? Karena pertama saya banyak harus konsul ke teman-teman guru bahasa Indonesia, Bu Ana ya, ke Bu Rini juga ya, Iya, Bu Rini sampai emang. ya semuanya lah gitu ya, kita harus Iya, terlibat. Ini bukan main-main lagi gitu ya, hayu semuanya. Dan udah pidato udah saya buat, nah terus kita konsul nih ke yang ada ilmunya ya Ustadz kita ya. Alhamdulillah beliau mendukung, support. Ya itu kita tampil di Cibeber dengan 5 orang peserta. Saya udah yakin dari awal, dan saya pun ikut tampil kan. Saya nggak bisa mendampingi dia Bu Rini pas saat itu. Oh iya, di Cibeber itu katanya ada 2 momen. Jadi Delisa lomba, Bu Maya juga dalam satu tempat yang khusus juga gitu ya. Melomba juga. Tapi saya sedang buka laptop, bikin poster, saya mendengar suara dia. Saya henti dulu. Saya dengerin, ya Allah gitu Bu Rini. Doa apa saat itu yang Bu Maya panjatkan? Sebenarnya apa ya? Saya selama ini kan jadi guru PAI gitu ya. Saya bangga jadi guru PAI itu. Bagaimana kita kasih inovasi baru loh di PAI itu, nggak hanya ceramah aja. Kita buktiin loh, kita pasti bisa gitu ya. Ya alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung. Ayo Bu Maya. Beliau juga kan guru PAI ya. Alhamdulillah ya saya tersentak, bismillah. Ini anak harus lancar. Ya alhamdulillah. Jadi motivasi untuk memberikan sesuatu yang juga menginspirasi dari ranah rumpun PAI yang sama ini Bu Maya dan Delisa menjadi salah satu anak yang membuktikan harapan itu gitu ya. Yeay. Abis nangis terus juara tuh. Bu ini sih ngeliat tuh pas selebrasi ya. Itu kan di video tuh. Tuh pas langsung gongnya Delisa gitu. Gimana? Apa tuh? Nangis juga? Enggak sih, mama yang nangis. Mama yang nangis. Aku udah nangisnya belakangan gitu ya. Ya ikut seneng ya. Kalau cerita di habis Cibeber ini kan langsung ke provinsi. Itu di mana? Baru kemarin ya? Iya, di Serang. Di Serang. Itu berapa peserta? Itu dari tiap kabupaten. Cuman dari Kabupaten Lebak ya 1 orang utusan untuk pidato ini. Kalau yang lain ada 16 peserta sebenarnya. Oh gitu. Maksudnya 16 cabang lomba? Enggak. Sorry. Yang Yang dari pidato itu 16. tingkat SD. Wow. Makin 16 banyak. peserta. Dan itu provinsi ya, dari ragam kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Betul. Kamu menang lagi. Alhamdulillah. Bukan kenalan Bu Maya kan jurinya? Enggak ngaruh juga ya sahabat. Enggak. Oh ya Bu Maya waktu itu lagi sakit sahabat, jadi nggak ikut. Dan ini salah satu pembuktian bahwa memang niat, harapan, skill, kegigihan juga ya. Susah mana? Provinsi apa kabupaten?
Kabupaten sih. Serius, kabupaten? Karena tadi yang ngerombak itu kali ya? Kalau ini emang nggak dirombak lagi? Kalau untuk tahap provinsi tidak dirombak karena juknisnya sudah juknis nasional. Oh, oke. Cuman saya bilang setiap tampilan kita harus ada yang membedakan dari yang sebelumnya. Jangan sama gitu ya. Di provinsi ditambahkanlah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Iya. Dan tambahan hadis lagi. Dan Ngapalin panjang. lagi. Hafal, Nak. Bener Bu Rini. Coba dong. Hadis. Bebas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Masya Allah. Coba artinya apa? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Masya Allah. Ini Quran ya. Jadi kutipan ayat Al-Quran yang dibawa menjadi salah satu materi pidatonya tentang tadi bagaimana kita bisa bersatu ya, berbeda-beda dengan agama, suku, ras. Itu memang sudah ada dari sananya gitu ya. Berat sih, tapi kalau dari saya yang baca kok kayaknya lembut sekali. Aduh, ada pengalaman yang paling Delisa inget nggak saat lomba? Yang paling inget banget selain tadi nangis di UKS ya, satu. Terus apa lagi? Apa ya? Momen itu pas kemarin menang di provinsi itu kamu ini nggak sih? Maksudnya pernah kepikiran nggak saya bakal menang atau Pernah. apa? Oh emang ngerasa ya? Harus tuh ada. Lalu ketika pengumuman? Itu sebelum diumumin aku tuh nyender ke tembok ini. Nyender. Mama tuh ngevideoin. Terus pas Delisa Sadrina gitu, Mama teriak gitu. Aku kaget, kenapa menang? Terus aku maju ke depan. Terus aku kayak nggak nyangka aja sih, gitu. Tapi udah ketebak gitu. Gak nyangka tapi udah ketebak, itu gimana ceritanya ya? Del, kamu bisa nebak, kayaknya aku menang deh. Dari mana punya pikiran kayak gitu? Dari komen Mama. Oh, Jadi Mama tuh komen kayak, suara kamu tuh lembut, kalau yang lain tuh kayak orasi, Mama nggak suka. Kamu mah lembut gitu. Oke. Kadang-kadang penguatan itu kan dari statement ya, dari komentar. Baik-baik makanya komentar nih sahabat ya. Ternyata komentar itu bisa menghidupkan rasa semangat gitu. Dan sebaliknya. Ini sih bakal kita highlight kayaknya. Jadi dari komentar Mama gitu. Hai Mama. Mama jangan lupa komentar di sini buat nanti ya. Mamanya lagi sakit. Oh ya Allah, sehat-sehat buat mamanya Delisa. Oke, sekarang kita ke Bu Maya nih. Bu Maya tuh lomba poster juga dan menang juga. Sekarang on proses menuju pengumuman ya. Oke. Nasional. Nah, itu materinya sama juga dengan yang Delisa bawa. Materi dari flyer yang dibawa. Flyer awal sama kalau yang daring seleksi itu beda. Kalau yang di tingkat kabupaten sama tingkat provinsi itu materinya sama, juknisnya sama. Oke. Isi konten, bukan hanya pintar di Desain gitu ya. desain aja, tapi isi konten sangat menentukan. Betul. Oke. Nanti boleh dong, boleh di-share nggak sih yang kayak gitu, kayak flyer kayak gitu yang dibikin? Boleh, Atau tapi nanti kalau sudah menang ya? hak ciptanya kemenang katanya. Oh, jadi hak cipta kemenak ya? Iya. Oh iya. Kalau pidato jadi hak cipta juga atau enggak? Kalau itu mah karena emang perform ya yang Iya, dinilai ya? perform ya. Ya, ininya tentang pembelajaran mendalam. Rencana untuk nasional udah ada kabar kapan? Tanggal 15 ini mereka Dewan Juri Technical Meeting, saya baca di rundownnya, nanti tanggal 20, 21 pengumuman 5 terbesar nanti akan ke Jakarta. Oh, masih ada pengumuman lagi? Iya, kalau untuk poster. Oh, kalau untuk Delisa? Delisa kan sudah kemarin. Udah, kapan berangkat lagi? Tanggal 27 sampai 30 November? Iya. Wah, apa yang kamu siapin untuk tanggal itu?
nasional, national. Kamu bakal ketemu dari Sabang sampai Merauke, Delisa. Betul. Apa yang kamu siapkan? Saingannya pun banyak. Banyak ya. Kita Oke deh, sekarang saya nanya sama Mbak Delisa sama Bu Maya juga. Saingannya banyak tingkat nasional dengan kapabilitas yang tentunya juga beragam ya. Betul. Apa yang disiapin? Kalau dari saya untuk desain kemarin ya, saya banyak bertanya juga kepada teman-teman yang sudah pintar desain ya. Kalau isi konten murni dari saya dan minta arahan dari Ustadz ya? Ustadz ya. Ustadz Samson seperti ini, masukkan ini, baiklah saya coba ramu itu dan saya hanya bisa berjuang kemarin di bed rumah sakit. Oh ya Allah. Makanya ketika Bu Rini datang itu saya sempat nangis. Saya harus bisa lo ngelawan diri saya nih lagi lemah gitu ya. Bisa membawa nama Lebak. Anak murid saya juga berjuang gitu ya. Insya Allah. Membawa nama aku dua biar dikenal di seantero nanti ya. Insya Allah. Berat gitu ya. Tapi insya Allah saya alhamdulillah dibantu sama teman-teman juga berhasil mengirimkan di link PAI Fair 2025 itu ini nggak gampang juga. Harus punya akun siaga untuk guru PAI. Terus ada rekomendasi dari Kemenak, ada rekomendasi dari kepala sekolah, dan itu harus di PDF kan, harus berapa ininya. Itu kan Kebayang banget. Dan posisi lagi diinfus ya. betul, bukan laptop dan masya Allah saya sampai Gak diomelin dokter itu. Ibu mau sembuh kok kerja mulu gitu ya? Ya, betul, ibu gitu lah ya, saya nyuri-nyuri waktu. Alhamdulillah disupport sama suami Masya Allah, juga. alhamdulillah. Ya, sekarang tinggal nunggu hasil. Oke. Ya, terakhir dari Delisa nih, buat persiapan ke nasional apa yang Delisa siapin dari diri sendiri? Lebih pede lagi sih. Pede ya? Pede aja cukup? Sama suaranya Suaranya, kenapa suaranya? kurang keras gitu. Kurang keras gitu ya? Belajar dari ibu gurunya nanti. Ah gitu ya. Oke deh, sahabat, kalau misalnya ngobrol ringan sama juara tetap aja ya berasa gitu, nasnya tuh dapet banget bagaimana mereka memiliki rasa. Kalau saya boleh simpulkan sih, memang itu awal munculnya tuh dari dalam diri ya. Dari dalam diri, keinginan, kemauan, kemudian juga rasa percaya diri, terus dikuatin sama orang-orang sekitar, pelatih, guru, dan juga orang tua pastinya ya. Delisa sama Bu Maya, Bu ini minta satu ini dong, apa ya, kalimat yang terlahir dari pengalaman-pengalaman kemarin, sekaligus juga buat inspirasi teman-teman ya tentang perlombaan, tentang sebuah event. Perlombaan itu menurut Bu Maya apa? Tantangan. Tantangan. Segala sesuatu yang namanya hidup butuh tantangan. Kalau kita sudah sumbernya dari hati, kita mau mencoba, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau kita mau mencoba sekarang, itu ada tahapannya dan lalui, tapi harus satu, kekuatan hati. Gitu sahabat ya. Kalau Delisa aduh berat tinggi makin gurunya, enggak deh. Ini menurut sudut pandangnya Delisa, perlombaan menurut Delisa itu apa sih? Perlombaan itu menang atau kalahnya itu bonus, tapi bonus itu harapan kita untuk menuju kesuksesan. Oke. Ada titipan pertanyaan nih ya dari sahabat Al-Qudwah. Kalau misalnya teman-teman memberikan ekspektasi yang luar biasa, tapi tiba-tiba misalnya Delisa pernah kalah dalam kejuaraan? Pernah. Ini kan lagi menang nih, sama lagi kalah. Itu ada rasa nggak ketika teman-teman atau audiens ya kalah atau gimana? Ada rasa gimana atau ada beban tersendiri buat Delisa? Atau biasa aja gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Ini maksud saya sahabat. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan oleh orang artinya hal dari luar dan dari dalam itu harus tetap ada perisai gitu ya, jangan sampai menjatuhkan juga. Jadi untuk kalian lagi siap-siap lomba atau udah lomba, udah dapat pengumuman dan belum menang juga, ya nggak masalah. Yang terpenting adalah apa ya? Pertanyaannya tiba-tiba. Yang terpenting mungkin apa Bu Maya? Menang kalah, yang penting?
Yang penting mencoba. Mencoba itu maksudnya, karena pengalaman itu kesempatan nggak datang dua kali. Dan makasih untuk kesempatannya hari ini Bu Nurmi, kayaknya selain 2 kali ada kesempatan ketiga, keempat, kelima ya buat hadir lagi. Kita doain ya sahabat, nama Bu Maya jadi juara nasional pun dengan Delisa pidatonya sampai ke internasional deh ya. Amin. Terima kasih sudah bersama Teras hari ini. Saya Ratu Rini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.